Terkait dengan penurunan emisi, Ya, Indonesia kan juga berencana untuk menghapus ya Pak penggunaan BBM dengan kadar oktan number yang rendah. Nah ini iya. sejauh mana sih Pak progresnya? Kenapa hal ini menjadi sulit dilakukan hingga saat ini Pak? Ya, kita kan terus berupaya Mhm. ya, terutama bagaimana penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor dengan kategori M untuk mobil penumpang ya, kategori N, kategori O dan kategori L. Itu kita terus upayakan. Salah satunya tadi beralih dari sumber bahan baku fosil yang beremisi besar menjadi energi misalnya listrik dan sebagainya. Itu terus kita lakukan. Kemudian upaya-upaya kedua lewat uji emisi. Kan kita lakukan sekarang uji emisi secara secara rutin setiap tahun. Bahkan ada peraturan Menteri LHK sekarang ya nomor 8 2023 tentang penerapan baku mutu uji emisi kendaraan bermotor tadi kategori M penumpang, kategori N, kategori O, dan kategori L ya. Itu bagian dari kebijakan yang kita lakukan. Kemudian dalam rangka mengendalikan pencemaran udara karena pengguna dari kendaraan bermotor, kita lakukan pemantauan secara intensif sekarang ya di titik-titik tertentu gitu ya. Misalnya program-program tadi kembali lagi uji emisi kita lakukan rutin, regulasinya kita perkuat. Kemudian yang ketiga, kita mengembangkan data SIUMI namanya, Sistem Uji Emisi Nasional KLHK. Dari sampai Juni 2024 kemarin sudah lebih kurang 20.119 kendaraan yang kita lakukan uji emisi Mbak Sasa ya. Dengan persentase ketaatan tinggi sebetulnya, 88%. Ya. Dan ketidaktaatan justru terjadi di roda 4 solar misalnya melampaui baku mutu emisi. Kemudian roda 4 bensin hanya 6% melampaui baku. Jadi terus kita kuatkan ya. Jadi upaya-upaya penyadartahuan, penegakan hukum, pemantauan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir sebetulnya ya pemerintah kan mendorong kendaraan umum berbasis listrik. Orang itu ada MRT, ada LRT, ada kereta cepat. Ya, sekarang setiap lembaga kementerian mendorong bagaimana menggunakan kendaraan listrik dan sebagainya. Di upaya ini memang gradually ya, tidak bisa instan karena ini juga menyangkut perubahan mindset seluruh masyarakat, seluruh kita semua bahwa kekhawatiran itu kan misalnya kendaraan listrik. Tapi pemerintah sudah memberi insentif loh. Roda 4, roda 2 dikasih subsidi oleh pemerintah, dikasih apa. Tapi kan karena social acceptance-nya masih rendah, kan kekhawatiran nih ada isu bahwa baterainya mahal, tiap 4 tahun sekali harus diganti. Isu yang kedua, harusnya infrastrukturnya kita lengkapin. Saya selalu berulang-ulang di setiap kesempatan, di SPBU kita misalnya sekarang mestinya harus ada fast charging segala macam. Jadi orang nggak khawatir di rest area tol, rest area di daerah-daerah jalan yang long distance harusnya dilengkapi dengan baterai-baterai charging seperti itu ya, charging baterai untuk kendaraan listrik. Kemudian yang berikutnya kan masing-masing produk itu beda-beda model tipikal charging sistemnya. Mestinya ke depan tuh gimana diunifikasi dong sehingga tidak macam-macam jenis charger di satu stasiun misalnya. Kendaraan merek ini. Iya, harus jadi infrastruktur harus mendukung juga. Terus yang terakhir tentu sosialisasi ya karena kekhawatiran kan karena mungkin knowledge-nya kan belum lengkap nih tentang manfaat menggunakan kendaraan listrik, bagaimana rendah emisi itu belum diketahui sebagian besar masyarakat kita. Itu saya kira ya. Pak Alu terakhir Pak, saat ini masa pemerintahan Joko Widodo beberapa bulan lagi akan berakhir. Seperti apa rencana jangka panjang KLHK untuk memastikan keberlanjutan di sektor lingkungan hidup dan juga kehutanan dan bagaimana nanti Anda memastikan bahwa pemerintahan berikutnya bisa betul-betul mengemban amanah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan ini Pak? Saya nggak bisa memastikan ya, tapi menurut saya langkah-langkah strategik, korektif policy, action yang kita lakukan sekarang ini kan sudah di track yang positif dan benar gitu ya. Saya yakin pemerintahan baru ke depan pasti melihat itu. Yang kedua menurut saya Indonesia ini kita kan kalau
pengembangan ekonomi kita berbasis resource base yang unrenewable atau non renewable, itu ya memang mungkin kita bisa cepat pertumbuhan ekonomi kita ya, tapi jangka pendek gitu loh. Sementara Indonesia ini saya selalu bilang strategi pertumbuhan ekonomi kita depan itu berbasiskan 3, itu green economy, blue economy, kelautan ya, dan bioeconomy ya. Green economy kita tahu, ya, kalau kita bicara yang namanya green economy kan berarti kegiatan ekonomi yang rendah emisi, berbasiskan keberlanjutan seperti listrik ya. Kita ini punya sumber daya sumber EBT ya, energi baru terbarukan yang luar biasa di Indonesia nih. Geothermal di kawasan hutan, air, hydro, solar, macam-macam. Tinggal kita optimalisasi itu. Nah, itu berarti kan sekaligus rendah emisi. Kita bisa menjadi negara nanti yang bisa menawarkan certified emission reduction terbesar di dunia ini. Orang bisa beli dari Indonesia untuk mengofset gitu ya, dari energi saja. Di kehutanan kita tadi punya program strategi forest and land use nexting. Saya kira ini harus dilanjutkan karena itu juga bagian program strategis, karena NDC kita itu dicapai yang kontributor pertama kan dari sektor kehutanan tata guna lahan. Itu udah punya program rencana aksinya dan sebagainya, tinggal diimplementasikan. Kita mengurangi deforestasi, meningkat ke penanaman lagi lahan-lahan kritis dan sebagainya, sekaligus kita men-certified emission reduction. Ini juga bisa bagian dari negara-negara lain yang butuh kerjasama untuk offset emission karena dia tidak mampu mengurangi emisi di negaranya. Ini nilai ekonomi baru. Bioekonomi kita ini punya biodiversity terkaya nomor 3 setelah Brasil dan Kongo Republic sebetulnya. Sekarang ini berdasarkan data indeks biodiversity global yang terbaru, kita ini urutan ketiga. Nah, Mbak bayangkan yang namanya wildlife kita, satwa kita, kemudian flora fauna kita yang untuk jadi biomedik, jadi bahan kosmetik di industrialisasi global. Ini kan kita di dalam perjanjian global, dalam konvensi global CBD dan Nagoya Protocol, negara-negara di mana asal usul biodiversity ini, flora fauna ini, itu berhak menerima akses and benefit sharing loh. Jadi kalau industri kosmetik di Jepang dulu asal usul dia menggunakan genetik flora kita, tumbuhan kita, baik obat kosmetik, kita berhak menerima akses and benefit sharing. Ini belum kita. Nah, harapannya pemerintahan ke depan mulai melihat ini peluang. Ternyata banyak peluang-peluang yang banyak loh, satwa-satwa kita yang berada di luar negeri, Mbak, di kebun-kebun binatang mereka kan jadi attraction. Orang bayar. Padahal ikonik satwanya orangutan, harimau Sumatera, macam-macam. Berdasarkan Nagoya Protocol, kita berhak menerima akses benefit. Kebun binatang di mana-mana bisa menerima ratusan miliar tiap tahun dari tiket masuk orang melihat binatang. Kita tidak menerima apa-apa. Karena kita breeding loan, tapi kita harusnya kuat. Baik. Untuk melihat itu potensi, apalagi kelautan kita dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik ini, ya saya yakin lah pemerintah baru pasti akan melihat juga. Tidak mungkin semuanya, pasti hal-hal positif akan diteruskan. Saya yakin itu. Oke, Pak Aldo, kita harapkan bersama semoga dengan berbagai langkah konkret yang dilakukan KLHK selama ini bisa betul-betul mengoptimalkan potensi ataupun peluang yang ada di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Amin. Yang tentunya bisa berdampak positif tidak hanya bagi ekonomi, sosial, tapi juga aspek lingkungan. Terima kasih atas waktunya Bapak Aldo Dohong. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih, Amin. Terima kasih Mbak Sasa sudah berkesempatan mewawancara saya. Terima kasih.